damal sehingga setuhune unta iku yamutu bisa mati apa kono unta mingkorsotihi saking kono gigitane ikilah namus. Artinya Allah itu tidak akan pernah malu memberi contoh apapun, termasuk menjelaskan hal yang paling sepele. Hal yang paling sepele, makhluknya Allah. Sehingga di dalam Al-Quran pun ada penamaan surat dari binatang yang paling kecil sampai binatang yang paling besar. Maka ada surat An-Naml, juga ada surat Al-Fil. Jadi memang di dalam Al-Quran Allah itu tidak pernah malu. Yang mungkin menurut sebagian orang Allah maha besar, kenapa menjelaskan dengan hal yang tak bernilai, sesuatu yang kecil. Kenapa? Bukan masalah kenapanya, memang Allah itu maha bisa. Bisa dibayangkan lemut yang paling kecil di bawah ini sebagian pendapat. Kalau kita pakai teleskop bisa jadi. Itu ternyata memiliki 6 kaki, 4 sayap, ada juga belalainya, khurtum. Jadi paling inti atom lah Mbak istilah kata. Paling kecil, bisa dibayangkan kok punya seperti itu. Itu bagaimana, apakah ada darahnya, terus bagaimana, apakah ada ototnya. Ini bisa bayangkan, manusia manapun teknologi secanggih apapun gak akan mampu menciptakan binatang yang paling kecil yang memiliki anggota yang lengkap. Anggota lengkap, ada mata, ada kuping, ada sayap, padahal kecil. Ini gimana kan? Nah, ini luar biasa. Allah sangat luar biasa. Manusia mungkin mampu mengkloning binatang besar, mengkloning saja, mampu mengkloning manusia, tapi tidak akan mungkin mampu menciptakan hal yang paling lembut tadi itu. Tidak akan mampu. Tidak akan, walaupun ahli-ahli teknologi yang canggih kumpul jadi satu, suruh menciptakan binatang yang paling kecil, tidak akan mampu, tidak akan bisa. Dan itu Allah sebut-sebut di dalam Quran, Allah sebut-sebut di dalam penjelasan, ini loh ciptaan Allah yang maha kuasa, yang sempurna, yang luar biasa kekuasaannya. Binatang yang paling kecil bisa menjadi alat pembunuh binatang yang paling besar. Ini gambaran. Nah, ini kalau orang yang beriman, di samping sebelum dia mengkaji dan meneliti, ia pasang badan dulu dengan mengatakan percaya. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasikin. Fa'ammal ladzina amanu, anapun utawi wong-wong kabeh amanu kang iman sapa alladzin, faya'lamun mongko yakin, bermakna yakin, ya'lamun mongko yakin sapa alladzin, annahu setuhune aidor bal masal dadekno gambaran iku al haqqu
itu sebuah kebenaran mir rabbihim saking pangerane kono alladzin. Mir rabbihim saking kono pangerane alladzin. Mir rabbihim saking pangerane kono alladzin. Mir rabbihim saking pangerane kono alladzin. Fala yusawwahu mongko ora diwenangaken, mongko ora dibolehaken apa sing ora diwenangno ingkaruhu ngingkari darbul masal li annahu krana setuhune iku masal laisa iku ora ana apa masal abathan iku sia-sia permainan bal huwa balik utawi masal iku mustamilun iku mengandung alal asrori ing atase pira-pira rahasia wal fawaidi lan pira-pira faidah wal fawaidi lan pira-pira faidah al asrar ing atase pira-pira rahasia wal fawaidi lan pira-pira faidah. Artinya orang yang iman ketika memahami penjelasan Quran yang di dalamnya menjelaskan tentang hal yang mungkin dianggap sepele, hal yang kecil, itu tetap yakin itu adalah sebuah kebenaran yang datangnya dari yang maha benar yang akan memiliki hikmah. Tidaklah itu dicipta kalau tanpa guna. Pasti ada maidahnya. Pasti ada rahasianya. Sehingga banyak peneliti ketika ia ingin tahu kandungan bumi ini isinya apa di dalamnya, itu bisa dilihat petunjuk awalnya itu adalah binatang yang di atasnya itu binatang apa. Kalau ini binatang A contohnya, ini berarti di dalam bumi punya kandungan begini-begini. Ini para peneliti pasti memberikan atau menerima petunjuk awalnya itu adalah dari jenis binatang yang hidup di atasnya. Sehingga segala binatang yang dicipta sama Allah, binatang kayak apapun, itu pasti ada hikmahnya. Termasuk kenapa kayak di Mekah ya. Di Mekah itu tidak hidup itu semut, tidak hidup itu, nggak akan ketemu itu. Nggak akan ketemu binatang seperti itu. Sehingga nggak ada makanan basi. Ya, karena nggak ada kuman bisa hidup. Itu kenapa? Sehingga kenapa ada binatang-binatang ini? Di Quran ini dijelaskan padahal pada waktu itu turunnya di Mekah. Yang mana orang Mekah tidak bisa membayangkan yang namanya binatang seperti ini tuh gimana tidak bisa membayangkan karena memang tidak ada contohnya. Dan Al-Quran ini menjelaskan tentang ilmu yang tidak ada di Mekah. Hanya dijumpa di luar Mekah. Itu menunjukkan bahwasanya Quran ini bukan untuk orang Mekah saja. Memang untuk dunia. Orang Mekah tidak bisa membayangkan. Binatang kecil tidak bisa membayangkan. Apa itu? Dia nggak tahu dia. Dia belum tahu kayak kehidupan yang ada di luar Mekah. Ada binatang-binatang yang kecil. Yang itu dicontohkan. Disebut di dalam Quran. Sehingga orang Mekah pasti tanya, protes, untuk apa itu? Karena memang dia tidak terbiasa seperti itu. Dia tidak punya gayangan. Tapi kalau orang yang beriman, walaupun di dalamnya itu dia tidak paham, dia yakin itu adalah kehendak Allah yang maha benar, yang pasti mengandung hikmah, mengandung rahasia. Nah, disitulah bedane wong sing beriman tidak harus tahu langsung dulu. Tapi dia meyakini
Allah menciptakan sesuatu itu adalah ada hikmahnya. Likulli syai'in hikmah wa hikmatullah la tu'raf. Segala sesuatu itu ada hikmahnya dan hikmahnya Allah itu tidak akan diketahui. Sehingga kenapa Allah itu menciptakan kejahatan kalau toh memang harus perintah baik, kenapa? Itulah ada hikmahnya. Bisa dibayangkan. Kalau tidak ada maling, tidak ada polisi, pengangguran semakin banyak. Kalau tidak ada orang bertengkar, kalau tidak ada orang ribut, ya tidak ada polisi, tidak ada hakim, tidak ada jaksa, tidak ada Satpol PP. Karena itu sebuah mata rantai kehidupan yang memang harus ada di dunia, sehingga segala sesuatu itu dicipta secara majemuk, secara global yang punya manfaat satu dengan yang lain. Itu adalah karena masyiatillah, kehendak Allah yang ada hikmahnya, ada asrornya. Wa ammal ladzina kafaru, anapun utai wong-wong kafir, minal yahudi saking Yahudi, fayakulun mongko bakal ngucap sapa alladzina kafaru, bakal ngucap madza ing apa aroma, fayakulun mongko ngucap sapa alladzina madza ing apa aroda ngersakno sapa Allah bihi kelawan masalan ing dadi contoh. Apane masalan dadi contoh nih? Lafat masalan tamyizun nisbat iku tamyiz nisbat min ismil isyarah saking isim isyarah hadza. Jadi bihadza apa gayangan nisbat contoh yang Allah sebut di dalam Quran seperti itu, fungsinya apa? Ayyu faidatin, tegese utawi endine faidah, fi hadzal masal ing dalam iki gambaran. Fi hadzal masal ing dalam iki gambaran. Qala dawu sapa Allah fi jawabihim ing dalam jawabi kono alladzina kafaru, yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Yudhillu menyesatkan sapa Allah bihi kelawan iki contoh, ai bihadzal masal kelawan iki contoh, aniddin saking agama, kasiron ing akeh wong minal yahud saking wong Yahudi, wa yahdi lan nuduhna sapa Allah bihi kelawan masal kasiron ing contoh minal mukminin saking wong kang beriman, wa mayudillu lan ora bakal menyesatkan sapa Allah bihi kelawan iki contoh illal fasikin, kejaba wong-wong kang fasik, ai al kharijin tegese kang keluar an haddil iman saking batas-batas iman. Artinya orang-orang yang kafir akan mempertanyakan, mempertentangkan apa urusannya Allah menyebut-nyebut sesuatu yang tak bernilai di dalam Quran. Apa hubungannya agama dengan sesuatu yang tidak ada bobotnya, perasaan mereka? Allah menjawab, memang hal yang mungkin sepele ini, justru dari situ orang akan semakin jauh dengan agama, karena dianggap agama apa ini kok menjelaskan hal-hal yang tidak ada kaitan, tidak ada manfaat apapun, sehingga semakin sesat dia. Tapi ada juga sebab hal yang sepele ini, kalau orang itu memang dasarnya iman, akan semakin tambah kuat imannya. Luar biasa, subhanallah.
Allah menciptakan hal seperti ini luar biasa. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Allah maha sempurna ciptaannya. Dengan ini Allah menciptakan tidak ada yang sia-sia. Nyamuk saja Allah cipta. Ini bisa mengentaskan hal yang luar biasa. Gara-gara nyamuk maka ada obat nyamuk. Obat nyamuk mesti ada pabrik. Pabrik ini ada orang yang pekerja. Pekerja butuh pinter. Berapa yang diserap dari tenaga manusia hanya gara-gara nyamuk. Nyamuk ini bisa memberi kehidupan manusia yang sangat banyak. Nyamuk ini bisa memberi kehidupan, membuat lapangan kerja dan seterusnya. Ini adalah cara Allah memberi hikmah di dalam ciptaannya. Ini manusia yang mungkin tidak terasa. Manusia, apalagi manusia yang ia selalu bergantung dengan yang lain. Bisa dibayangkan, panjenengan hanya kepengen makan sesuap nasi saja. Ini membutuhkan kita mendapat pahala luar biasa. Kalau orang beriman, sampean dahar sesuap nasi. Ini sama saja memberi makan ratusan ribu manusia. Sebab apa? Nasi ini dari beras. Beras ini dari padi. Padi ini diseleb di resmi. Kemudian dari padi ada yang nanam anak obate, ada garamnya, ada yang mencipta pabrik garam dan semua. Jadi hanya makan sesuap nasi jenengan mendapat pahala ribuan atau ratusan ribu lebih. Karena apa? Dengan makan nasi, sesuap nasi ini jenengan hayati, berapa ratusan ribu yang jenengan selamatkan dari makan nasi itu. Itu manusia. Beda kalau kambing, begitu kambing lahir procot, ya hanya makan rumputnya itu saja, enggak kaitannya apa-apa. Tapi kalau manusia ini luar biasa. Jadi Allah itu sangat maha sempurna ciptaannya, maha banyak hikmahnya. Situ semakin orang yakin maka semakin tambah kuat imannya. Wa yahdi bihi katsir wa ma yudillu bihi illal fasikin. Yang sesat ini adalah orang yang memang menyimpang keluar dari batas iman. Siapa mereka? Yaitu alladzina yanquduna ahdallah. Alladzina yaiku wong akeh yang kuduna kang podo merusak sapa alladzin ahdallah ing janjine Allah. Orang-orang yang telah merusak janji Allah. Huwa yakono ahdallah iku al-hujjah. Hujjah al-balighah yang sangat kuat. Hujjah yang sangat kuat. Al-qaimah, maaf. Al-qaimah tegese kang tetep ala ibadihi ing atase pira-pira kawulane Allah, adalah kang nuduhna ala wujubi wujudihi ing atase wajibe wujude Allah, wa wahdaniyatihi lan keesaane Allah, wa ala wujubi sidqi rusulihi lan ing atase wajibe benere pira-pira utusane Allah, mimba dimisakihi saking sause dikuatkane janjine Allah. Kenapa orang-orang itu disebut melanggar janji Allah? Perlu diketahui, seluruh ruh manusia sebelum disandangi dengan jasad itu ketika Allah menciptanya, Allah tanya, man ana, siapa saya? Dia mengakui anta Rabbuna wa nahnu ibadu. Engkau Tuhan kami dan kami semua ini hambamu. Itu janjinya ruh ketika ia dicipta oleh Allah.
Tapi ruh ini ketika sudah dimasukkan dalam jasad, banyak yang lupa kepada Allah. Yang waktu sebelum masuk jasad, itu dia mengakui kalau Allah lah Tuhannya. Allah lah sang penciptanya. Itu ruh manusia. Cuma ketika dimasukkan di jasad, ini menjadi lupa. Apalagi jasad ini disempurnakan sama Allah. Semakin tambah lupa. Disempurnakan yang cantik, yang cakep. Belum lagi tidak hanya cakep cantik secara fisik. Disempurnakan lagi sama Allah dengan punya jabatan, punya kekayaan. Semakin ini yang membuat dia lupa. Ini manusia. Tapi ketika ia belum bersandang apa-apa, ia masih ruh, itu sudah tahu kalau Allah itu sang penciptanya. Maka di sini disebut merusak janjinya Allah. Ini karena apa? Karena waktu ia masih menjadi ruh, itu sudah mengakui Allah itu sebagai Tuhannya. Tapi kenapa begitu ia dicipta, dibentuk jasadkan sama Allah, dia menjadi orang yang merusak janjinya Allah. Padahal janji Allah itu nyata, hujahnya kuat. Hujahnya Allah atas hambanya itu kuat. Bahwasanya kalian semua ini adalah tercipta. Bukan bisa mencipta, tapi tercipta. Itu menunjukkan wujudnya Allah. Jadi adanya makhluk ini sebagai pertanda wujudnya Allah. Wujudnya sang pencipta. Dan penciptanya itu wahdaniyah. Wahdaniyah yang dari kata ahad. Maka Allah itu bukan kul huwallahu wahid, tapi kul huwallahu ahad. Kenapa tidak wahid tapi ahad? Ya kalau wahid itu kaitannya ada wahid, isnan, salasa, ada hitungan satu yang ada dua. Tapi kalau ahad itu tidak ada dua, tidak ada tiga. Allah itu wahdaniyah yang ahad tadi itu. Satu tapi tidak berupa adat, tidak merupakan hitungan. Satunya Allah itu bukan satu adat, bukan satu hitungan. Tapi Allah itu satu. Sang maha satu fi'lunya, satu semuanya. Itu Allah maha wahdan atau ahad. Contohnya apa logikanya kalau Allah satu? Gambarannya ketika kita melukis seruwet apapun itu lukisan, itu pasti diawali dari satu titik. Nah, ketika tangan kita menorehkan satu lukisan, satu titik, plek, terus kemudian kemana-mana. Nah, itu semua berawal dari satu titik. Itu berarti memang Allah itu maha tunggal, maha satu, yang karenanya wujudlah semua apa yang memang wujud. Nah, Allah itu disebut wujud, Allah wujud. Nah, Allah wujud. Wa ala wujubi sidqi rusul. Dan menjelaskan tentang betapa semua utusan Allah itu pasti benar. Pasti benar. Sehingga apa yang mungkin manusia ingkari itu adalah karena dia lupa asal janjinya Allah. Semua nabi itu pasti benar. Tidak mungkin tidak benar karena datangnya dari yang maha benar. Termasuk penjelasan tentang Quran. Bisa dibayangkan ya. Quran ini menjelaskan kehidupan sebelum ada alam semesta. Jadi sebelum zaman azali, zaman qabla wujudina, zaman sebelum adanya kita, sampai adanya kita, sampai nanti, itu dijelaskan secara gamblang oleh Al-Quran. Nah,
Itu kalau orang yang memang belum sampai ke pengetahuan sana, pasti mengingkari kebenarannya. Tapi kebenaran Quran lambat dan pasti itu nyata. Nah, dijelaskan ada artefaknya. Oh iya, ternyata benar. Seorang Muhammad yang tak pernah hidup pada masa ribuan tahun sebelumnya, tapi bisa menjelaskan tentang sesuatu yang kejadiannya itu ribuan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwasanya kebenaran yang datang dari Maha Benar itu benar adanya. Sehingga Rasulnya Allah itu disifati siddiq. Semua yang diberitakan itu pasti benar. Tidak mungkin Nabi itu bohong. Nah, disinilah orang yang beriman pasti akan mengakui kebenaran apa yang dibawa oleh para Rasulnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mim ba'di misaki wa yaqta'un lan padha memutus sapa aladin ma ing barang amara kang perintah sapa Allah bihi kelawan ayu sola ing yen to disambung apa ma. Fallahu mongko uti Allah iku amara perintah sapa Allah hum ing kono wong atau fasikin ayyasilu ing yen to menyambung sapa fasikun hablahum ing taline fasikun bihablil mukminin kelawan taline wong-wong mukmin. Fahum mengkote fasikun iku ing kotou putus sapa fasikun anil mukminin saking wong-wong mukmin wattasalu lan nyambung sapa kono fasikun bil kufar kelawan wong-wong kafir. Wa yufsidun lan gawe kerusakan sapa kono alladzin fil ardi ing dalam bumi bitakwikin nas kelawan menghalang-halangi manusia, menghadang manusia, menghadang anil iman saking kono iman. Anil iman saking kono iman. Anil iman saking kono iman. Bi Muhammadin lawan Kanjeng Nabi Muhammad wal Quran lan Quran. Ulaika uti mungkono-mungkono ay al mausufun utawi wong sing disipati binakdil ahdi kelawan merusak janji wama lan barang ba'daul kang sause nakdil ahdi hum ya ulaik al khosirun iku wong kang rugi-rugi kabeh al magbunun ya wong sing pada rugi bidhihabi hasanatihim kelawan hilangnya pira-pira kebaikan kono alladzin allati amilu kang ngamal sapa kono magbunun ha ing hasanat wa bidhihabi naimil jannah lan kelawan ilangin nikmat surga alladzi lau atau lamun manut sapa kono alladzin Allah ing Allah lawajadu yekti nemu li wujudihi maring wujude kono naim. Ini lawajadu man niku kurang lawajaduhu. Jadi lau ataullaha lawajadu iku lamun tulisane lawajadu wawune didal iki wawune ke wawune niku masuke nudal bukan liwujudihi lawajadu iku jawabe lau atau lamun taat sapa kono aladzin lawajadu bukan liwujudi itu yang betul lawajadu yekti nemu sapa kono aladzin nemu hu ing naimil jannah niku liwujudi itu la ala swab lawajadu yakti nemu sapa kono aladin nemu hu ing kono naimi. Artinya orang-orang yang memang suka merusak janji
adalah orang-orang yang selalu memutus hubungan yang mestinya harus disambung. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Allah perintahkan kepada orang-orang fasik sebetulnya itu untuk terus menyambung kepada orang yang beriman supaya nanti akan mendapat petunjuk karena. Tapi karena belum dia sudah memutuskan hubungan kepada orang yang beriman, maka susah dia akan mendapat petunjuk. Maka di sini menunjukkan kadang-kadang hidayah Allah itu melewati proses jamaah, proses kumpul sama orang banyak. Kalau mereka itu tidak mau berkumpul sama orang-orang beriman, ya susah mereka akan nyambung, akan iman juga gak akan bisa. Karena mereka lebih dulu memutuskan tali hubungan yang mestinya Allah perintah untuk tetap menyambung. Dia juga punya perbuatan yang tidak baik, justru menghalang-halangi kebanyakan orang untuk mempercayai Muhammad dengan mengkompor-kompori, dengan membuat hoax, membuat buzzer-buzzer supaya tidak percaya kepada Muhammad. Supaya tidak menggunakan Quran sebagai panutan. Orang-orang semacam ini adalah sukanya membuat berita kepalsuan untuk kebohongan tadi. Sebab apa? Karena Islam itu agama yang logik, agama yang logika, agama yang masuk akal. Ya khawatir kalau orang-orang Mekah kafir itu belajar dengan Quran, belajar kebenaran, akan iman. Sehingga supaya mereka tidak iman, maka ia tutuplah untuk orang-orang tersebut belajar Quran. Sebab nanti kalau ia belajar Quran akan mendapat petunjuk dari Quran. Sehingga ia halang-halangi. Ojo sampai orang ini dekat sama Muhammad. Jangan sampai orang ini dekat dengan Quran. Sebab kalau ia dekat dengan Muhammad, dengan Quran, pasti iman. Itu karena memang Al-Quran dan iman itu ajaran yang masuk akal manusia. Ajaran yang sesuai dengan nalar umum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, orang-orang itu nantinya rugi maghbun. Sebab apa? Kebaikan apapun yang dilakukan, waktu di dunia itu tidak akan bobotnya, tidak akan berbobot, hilang. Karena tidak ada iman. Sehingga dia balasannya apa? Ya di dunia saja. Ia tidak akan mendapatkan nikmat surga. Andaikan dia iman, ia akan dia temukan itu nikmat. Tapi nggak akan ditemu sebab tidak iman. Jadi kuncinya adalah mengimani dulu kepada Muhammad, mengimani dulu kepada Quran. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfurun? Bagaimana takfurun? Mengkufuri sira kabeh billahi kelawan Allah. Bagaimana kalian bisa mengkufuri Allah? Di sini menunjukkan orang itu kalau bisa menjawab kaifa, jadi kaifman, ma, kaifa, aina, itu akan semakin tambah kuat imannya. Maka Allah pun memberikan pertanyaan kaifa. Sebab manusia itu kalau sudah bisa menjawab kaifa, ini akan kuat imannya. Kaifa hale kaya apa? Takfurun. Kufur sapa sira kabeh billahi lan Allah.
wal halu hale utawi tingkai annakum temen sira kabeh kuntum iku ana sira kabeh amwatan iku benda mati ajsaman berupa jisim la hayata kang ora ana hidup iku maujud laha kedue ajsam nutfan rupane sperma wa alakon lan gumpalan darah wa mudghon lan gumpalan daging. Fahya mongko menghidupkan sapa Allah kum ing sira kabeh binafkhil arwah kelawan meniupkan ruh fikum ing dalem sira kabeh. Manusia diajak berpikir tentang penciptaan dirinya. Bagaimana kalian tidak percaya tentang Allah? Kalau kalian tahu asal usul kalian. Tidak mungkin kalau tanpa ada sang pencipta namanya Allah. Sebab manusia itu kalau ditilik dari asal usul menungso niku bakale menungso karo bakale bebek isih mendingan larang bakale bebek. Bakale bebek lamun apa digodhog apa regane iso manjek 4.000, 5.000, bakale wong ora payu. Manusia itu kalau mau berpikir asal usulnya dia benda mati. Dia benda mati berupa sperma yang dipancarkan saja, dilekatkan ke indung telur, itu hanya itu saja prosesnya. Begitu masuk di tempat yang paling tersimpan, rapat pisan, kok bisa hidup? Ora ana lawange, ora ana cendelane. Lawang siji bae gentinan karo bapane. Kok bisa hidup? Kok bisa berkembang? Kok bisa mengembang? Padahal itu belum ada roh, tapi ada kehidupan. Jadi nyawa itu bedanya nyawa sama roh. Ono nyawane tapi belum ada rohnya. Kayak batu itu ada nyawanya tapi tidak ada rohnya karena batu itu juga berkembang. Nah, sperma yang masuk ke sel ovum itu walaupun belum ada ruh tapi sudah berkembang nama karena ada nyawa. Allah kasih nyawa tapi belum Allah kasih ruh, maka berkembang. Masuknya spermatozoa ke sel ovum sehingga melekat menjadi sebuah darah yang alak. Alak itu melekat, kantil di dinding rahim. Hanya melekat saja di dinding rahim. Kemudian lekatan ini lama-lama menggumpal menjadi sebuah segot, sebuah gumpalan daging. Segot ini kemudian menjadi fisik janin. Itu sing digawe dari kepala dulu. Kepala kemudian baru badan, kaki, tangan. Ini kepala dulu. Di kepala itu lebih dulu. Kenapa? Yang dicipta itu kepala dulu. Jadi jasad ini dari kepala dulu. Bisa mengembang seperti itu. Sedetail itu tanpa peran apapun. Tanpa peran apapun. Hanya cukup kita makan aja. Tapi yang mengembangkan itu siapa? Ya pasti kalau orang yakin sama Allah. Itu adalah peran Allah langsung. Tidak ada dari manusia. Karena apa? Betapa luar biasanya Allah. Darah yang melekat itu saja kok bisa menggumpal kemudian menjadi segot, menjadi janin terus berkembang. Ini sesuatu yang ajib. Habis itu ketika sempurna jasanya baru disebut dikasih ruh, nafur ruh.
barulah ada rasa. Jadi manusia itu punya rasa, punya bisa nangis, bisa itu ketika ada ruh. Tapi ketika belum ada ruh, belum ada itu. Belum ada perasaan, belum ada tercipta perasaan. Jadi perasaan itu ketika nafkhur ruh. Nah, nafkhur ruh itu sebagian riwayat memang ketika sang janin itu ada 4 bulan di kandungan sang ibu, maka biasanya mapati itu karena nafkhur ruh, ditiupnya ruh itu ketika umur 4 bulan. Itu peran siapa? Luar biasa. Subhanallah, maha suci Allah. Dari ciptaannya yang sangat indah seperti itu. Habis itu, summa yumitu, nuli mematikan lagi sapa Allah, hum ing sira kabeh. Telah menjadi manusia lahir, hidup, diberi batasan waktu, kemudian dimatikan lagi sama Allah, habis mati dihidupkan lagi sama Allah. Indang kita ajalikum nalikane rampungi ajali sira kabeh, summa yuhyi, nuli menghidupkan sapa Allah kum ing sira kabeh bin nusyur, kelawan digelar. Proses yang sedemikian rupa. Belum lagi penciptaan Allah mengenai warna kulit, bahasa, sangat luar biasa. Sama-sama bayi, tangisannya sama, tapi kenapa beda bahasanya? Tangisannya sama. Wong Arab nangisnya ya sama dengan orang Jawa. Orang Jepang nangisnya sama orang Jawa, bayi. Sama dengan orang Inggris, tangisannya sama, bayi. Tapi ketika keluar kata kok berbeda-beda. Jadi sangat luar biasa Allah menciptakan itu. Pengkomunikasi di kenapa Allah kok menciptakan komunikasi ora podo kabeh dadi siji tapi menggunakan lisan yang beda-beda? Ini karena ada hikmahnya. Bisa dibayangkan kalau kabeh bahasanya sama, mesti akeh ribute, mesti akeh tukarane. Sampean kalau wong Arab sampean anjing kirek meneng bae. Ora paham bahasanya. Memang sengaja Allah bedakan sehingga kalau semua sak dunia itu sama, mesti ribut bahasanya. Wong sak Jawa saja sampean dioneni karo wong Madura gak akan paham. Atau dioneni wong Sunda gak akan ngerti. Sehingga gak marah karena gak paham. Nah, itulah rahasianya kenapa dibikin beda-beda bahasanya sama Allah. Itu untuk menjaga kestabilan manusia. Itu adalah anugerah yang sangat luar biasa dari Allah. Summayumitukum. Nuli Allah mematikan kalian semua. Summa yuhyikum. Summa ilaihi nuli maring Allah. Turja'un. Dikembalikan sapa sira kabeh. Bi ba'dal hasri sause digiring. Lah nanti untuk di dunia ini memang sengaja Allah pisah-pisah bahasa. Allah pisah-pisah suku. Allah pisah warna kulit. Ini supaya stabil. Karena memang Allah titipi penyakit-penyakit. Nanti kalau dihidupkan kembali, penyakitnya ini dihilangkan sama Allah. Lah nanti manusia itu satu bahasa. Baru kalau di surga itu nanti satu bahasa. Jadi semua satu bahasa. Orang Brebes, orang Cirebon, orang Bandung, orang Arab, orang manapun. Nanti kalau di surga menggunakan lisan Arab. Walaupun nalika nang donya blas orang ngerti bahasa Arab. Tapi besok di surga itu ya akan bisa dipisahkan sama Allah. Itu. Jadi kalau di dunia memang sengaja Allah pisah-pisah supaya tidak banyak bertengkarnya. Itu supaya
Tidak saling manu. Itu ada rahasianya. Supaya satu sama lain bisa menyimpan rahasia benar. Itu adalah cara hikmahnya, uniknya sama Allah. Sampean diomongin kayak apa, kalau nggak paham ya nggak akan masalah itu. Itulah keunikan ciptaan Allah. Summa ilai turja'un, dan nanti kalau dikembalikan lagi sama Allah di surga, itu baru satu bahasa. Sebab apa? Penyakit-penyakit hati ini sudah dihapus oleh Allah, sehingga walaupun dia paham tidak masalah, karena tidak ada omongan kotor, tidak ada sakit hati kalau udah di surga. Fayujazi mongko balas sapa Allah kum ing sira kabeh ala a'malikum ing atase pira-pira ngamali sira kabeh, in khairon fa khairun, lamun ana apa amal iku khairon bagus, fa khairun fa jazaa'u khair, in khairon ing kana amalu khair fa khair fa jazaa'u khair, wa in syarron fa syarrun wa in kana amul syarron fa syarrun fa jazaa'uhu syarrun. Wal makna utai sing dimaknani, sing dikarepno, sama ing dalam kene panggonan, ilaihi maring Allah, tunsyarun digelar sira kabeh, ming kuburikum sangka kuburane sira kabeh, lil hisab krana dihitung, krana dihisab. Itulah nantinya kehidupan manusia. Huwallazi khalaqal lakum summa qul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. ربنا بلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان لا يمضي شعبان إلا قد غفرت ذنوبنا ومحوت سيئاتنا واستجبت دعواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد النبي الأمي سبحان ربك رب العزة يصفون والسلام الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penerimaan santri baru Pondok Pesantren Al-Fatah Tegal Gandu Wanasari Brebes mencetak santri sebagai kader Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang teguh dalam prinsip ilmiah amaliyah dan amaliyah ilmiah serta berakhlakul karimah. Kegiatan Pondok Pesantren Al-Fatah meliputi Madrasah Tadrisul Quran, Tahasus Quran bil Ghaib, Madrasah Diniyah, pengajian rutinan Selasa malam Rabu, pengajian diniyah berkurikulum, pengajian rutin kitab kuning, dan masih banyak lainnya. Fasilitas Pondok Pesantren Al-Fatah, Gedung Asrama Putra 2 lantai, Gedung Asrama Putri 2 lantai, Gedung Lab Bahasa, Gedung Lab Komputer, Gedung Lab Keterampilan Menjahit, Masjid, Aula, dan kantin. Tersedia pendidikan formal SMP NU Al-Fatah terakreditasi A dan SMA NU Al-Fatah Angkatan Pertama. Yayasan Al-Fatah dinaungi oleh Bapak Haji Musyafa LC. SMP NU Al-Fatah memiliki 3 keunggulan diantaranya Tadrisul Quran, Lab Bahasa, dan Lab Komputer. SMA NU Al-Fatah memiliki 3 program unggulan diantaranya Tahasus Al-Quran, Bahasa Inggris, dan Bahasa Jepang. Menawarkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, diantaranya pramuka, olahraga seperti volleyball, karate, dan kesenian hadroh. Kami menyajikan program pembelajaran yang inovatif juga menarik. Penerimaan santri baru Pondok Pesantren Al-Fatah Tegal Gandu Wanasari Brebes.